Saya akan melanjutkan khotbah saya minggu lalu tentang gereja yang sehat. Baiklah kita membaca lagi ayat pokok di dalam 2 Tesalonika pasal 1. 2 Tesalonika pasal 1, kita membaca lagi ayat 1 sampai ayat yang kedua saja. Saya mau menyampaikan bagian yang kedua saja pada kesempatan ini. Kita baca bersama-sama 2 Tesalonika 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. 2, 3. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Haleluya. Puji Tuhan. Minggu lalu kita telah belajar bersama-sama bahwa gereja yang sehat adalah gereja yang tidak serupa dengan dunia ini. Gereja yang berbeda dari dunia ini. Kita sudah belajar bahwa gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Allah yang ajaib itu. Kita belajar bersama-sama bahwa 18 bulan sebelum Paulus menulis surat ini Bapak Ibu, di Tesalonika belum ada gereja, di Tesalonika belum ada orang-orang percaya, belum ada pengikut Yesus. Tetapi sejak Paulus, Silwanus, dan Timotius memberitakan Injil di sana, maka Yesus mendirikan gerejanya. Orang-orang yang dipanggil keluar dari dalam kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Orang-orang yang dipanggil keluar untuk tidak hidup serupa dengan dunia ini, tetapi untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itu sebabnya gereja yang sehat adalah gereja yang tidak serupa dengan dunia ini. Amin. Gereja yang tidak sama dengan dunia ini. Karena identitas kita baru di dalam Yesus. Kita memang masih hidup di dalam dunia, tetapi kita tidak berasal dari dunia ini. Kewargaan kita bukan hanya di bumi, tetapi kewargaan kita yang sesungguhnya adalah di dalam kerajaan surga. Kita adalah anak-anak Allah, kita adalah hamba-hamba Allah, kita hidup di dalam Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai milik Allah, sebagai anak-anak Allah, sebagai hamba-hamba Allah, sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, tentunya kita berbeda dari dunia ini. Makanya mari jangan kita hidup dengan nilai-nilai dunia ini. Mari kita hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Amin. Mari kita mengalami pembaharuan budi, supaya kita tidak serupa dengan dunia ini, tetapi kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang sempurna, sehingga kehidupan kita sungguh-sungguh berkenan dan memuliakan Tuhan. Kita berbeda sebab hidup kita bangun berdasarkan firman Allah. Amin Bapak Ibu. Kita tidak hidup berdasarkan adat istiadat budaya dunia yang bertentangan dengan Injil. Kita tidak hidup berdasarkan filsafat dunia ini ataupun pengajaran-pengajaran yang kita terima dari dunia ini. Kita berbeda sebab kita hidup berdasarkan firman Allah. Dalam doanya Tuhan Yesus mengatakan, kuduskanlah mereka, doanya untuk murid-muridnya, di dalam kebenaran, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang berkomitmen untuk menjadikan Alkitab sebagai otoritas yang tertinggi dalam kehidupan kita. Amin. Kita berkomitmen hidup seturut dengan kehendak Tuhan, seturut firman-Nya yang telah diberikan kepada kita melalui Alkitab yang adalah firman Allah. Itu yang membuat kita berbeda dari dunia ini. Makanya mari kita tidak hidup
serupa dengan dunia ini, mari kita memiliki pikiran-pikiran Allah, pikiran-pikiran Kristus. Mari kita berpikir secara alkitabiah supaya kita dapat mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Dan supaya kita benar-benar berkomitmen untuk hidup di dalam terang Kristus itu. Nah, gereja berbeda dari dunia sebab gaya hidup kita berbeda. Bapak Ibu, menjadi Kristen bukan hanya sekedar memiliki keyakinan yang berbeda dari dunia, tetapi keyakinan yang berbeda dari dunia, keyakinan pada Yesus, keyakinan kepada firman Allah itu harus membangun gaya hidup kita. Ya, jangan sampai lifestyle kita sama dengan dunia ini. Kita tidak boleh menyesuaikan diri dengan dunia ini, tetapi kita harus menyelaraskan hidup kita dengan gaya hidup Kristus. Amin. Ya, barang siapa mau mengikut aku, kata Tuhan Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Barang siapa mengatakan ada dalam persekutuan dengan Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Bapak Ibu, kita berbeda sebab gaya hidup kita berbeda. Amin. Ya, Tuhan menghendaki supaya ketika orang-orang dunia melihat kita, dia tahu bedanya hidup kita. Ya, itulah yang menjadi kesaksian untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Kita berbeda karena apa? Karena misi kita berbeda dari dunia. Bapak Ibu, ambisi dunia adalah kepentingan diri sendiri. Ambisi dunia adalah kekayaan, kemakmuran di dunia ini. Tetapi misi Tuhan adalah mewartakan Injil keselamatan, mewartakan kasih Kristus, mewartakan damai sejahtera yang ada di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Misi kita bukan dunia ini. Misi kita adalah mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kalau kita menjadi Kristen tetapi misi kita duniawi, kita mengejar kesenangan duniawi, kita mengejar kekayaan dunia ini, maka sesungguhnya kita adalah gereja yang tidak sehat. Makanya kata Tuhan Yesus, cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka kita tidak perlu khawatir tentang apa yang kita butuhkan di dunia ini. Amin. Tuhan yang akan memelihara kita, Tuhan yang akan mencukupkan kebutuhan kita. Dan resiko menjadi berbeda, kita tidak disukai Bapak Ibu. Resiko menjadi berbeda, kita dibenci. Makanya gereja yang dianiaya itu bukti bahwa dirinya berbeda dari dunia ini. Ingat, kenapa Tuhan Yesus dibenci? Kenapa Tuhan Yesus dianiaya? Sebab dia tidak berasal dari dunia ini. Sebab hidupnya berbeda dari dunia ini. Makanya dia dibunuh dan disalibkan sebab dunia yang hidup dalam kegelapan tidak mau datang kepada terang itu. Kenapa para rasul menderita? Karena berbeda dari dunia ini, karena misinya berbeda. Kenapa orang-orang percaya di sepanjang masa perjanjian baru mereka menderita? Karena mereka berbeda dari dunia. Kenapa banyak orang Kristen sekarang ini di dunia ini ada begitu banyak yang menderita? Karena berbeda dari dunia ini. Jadi kalau teraniaya, kalau menderita jangan kecewa. Itu membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh milik Allah. Amin. Sungguh-sungguh kita berbeda dan menjalankan misi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya mau mengingatkan lagi bahwa kita berbeda sebab kita setia hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kesetiaan kita bukan kepada dunia, kesetiaan kita bukan kepada siapapun juga selain kepada Yesus yang telah mati memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Yang oleh kuasa kebangkitannya telah memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Kesetiaan kita kepada Yesus. Itu sebabnya saya setia memberitakan Yesus dan kita semua setia mengiring Yesus. Kalau pagi ini kita beribadah karena kita setia kepada Yesus, tidak ada alasan yang lain. Kita berkumpul karena kita setia kepada Yesus. Jangan mau kita ditarik ya kepada kekristenan karena alasan-alasan yang lain. Kita menjadi Kristen karena kita percaya Yesus, karena kita setia kepada Yesus.
Ibadah-ibadah kita, pelayanan kita, kita lakukan karena kita setia kepada Yesus. Hanya orang-orang yang setia yang akan menerima mahkota kehidupan itu. Amin. Dan saat ini saya akan menyampaikan bagian yang kedua, sebagaimana ditulis dalam ayat yang kedua tadi, bahwa gereja yang sehat itu hidupnya melimpah dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya membaca lagi ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kalau kita memperhatikan dua ayat ini adalah salam, tetapi ini bukan sekedar salam, ini memiliki makna yang sangat dalam. Salam ini menunjukkan identitas orang-orang percaya, identitas jemaat di Tesalonika, identitas kita semua. Bahwa sebagai orang-orang yang ada di dalam Yesus, sebagai gereja, orang-orang yang dipanggil keluar dari dalam kegelapan menuju terangnya yang ajaib, kita ini dilimpahi dengan kasih karunia, kita ini dilimpahi dengan damai sejahtera Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi gereja yang sehat seharusnya hidupnya melimpah dengan kasih karunia. Gereja yang sehat hidupnya melimpah dengan damai sejahtera dari Allah dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita orang-orang percaya miskin kasih karunia, kalau kita orang-orang percaya miskin damai sejahtera, maka kekristenan kita tidak sehat. Di dalam Yohanes pasal 1 dikatakan, Yesus Kristus penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Daripadanya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia itu kita menikmati damai sejahtera Allah yang luar biasa itu. Bapak Ibu, kedua aspek ini, kasih karunia dan damai sejahtera, ini adalah dasar yang sangat penting bagi kehidupan kekristenan kita. Tanpa kasih karunia dan damai sejahtera Allah, maka sesungguhnya kekristenan kita tidak kokoh. Bahwa kasih karunia dan damai sejahtera Allah adalah dasar dari pertumbuhan gereja. Jadi kalau ada gereja miskin dengan kasih karunia dan damai sejahtera ini, maka kita tidak sehat dan kita tidak akan pernah bertumbuh di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pertama-tama perhatikan Bapak Ibu bahwa kasih karunia itu adalah dasar dari kehidupan gereja. Kasih karunia itu berasal dari kata Yunani charis, ya. Artinya adalah pemberian Allah yang tidak layak kita terima. Nah, pemberian Allah yang tidak layak kita terima itu adalah keselamatan jiwa kita yang kita terima melalui kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar seorang pun tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri dengan kekuatannya sendiri. Dan bahwa upah dosa itu adalah maut. Tetapi sungguh luar biasa kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kasih karunia adalah dasar dari kehidupan kita orang-orang percaya. Kasih karunia adalah esensi dari Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu sekali lagi saya mau tekankan, kasih karunia adalah esensi dari berita Injil Yesus Kristus. Seluruh Alkitab itu berbicara mengenai kasih karunia Allah yang menyelamatkan jiwa kita. Gereja yang sehat Bapak Ibu, tidak hanya memahami konsep kasih karunia Allah ini, tetapi gereja yang sehat hidup di dalam kasih karunia Allah setiap hari. Amin. Hidup di dalam kasih karunia Allah yang besar. Inilah realitas kehidupan kita, gereja Tuhan yang sehat. Nah, kasih karunia Allah itu menyelamatkan jiwa kita. Kasih karunia Allah itulah yang menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Coba kita baca Efesus pasal 2 ayat 8-9.
Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Inilah kenapa kasih karunia menjadi dasar bagi kehidupan kita gereja Tuhan. Karena kasih karunia Allah lah yang telah menyelamatkan jiwa kita. Kita tidak diselamatkan karena pekerjaan kita, karena usaha kita, yang membuat kita bisa sombong, yang membuat kita bisa memegahkan diri. Tidak, kita selamat karena kasih karunia Allah. Allah telah memilih kita, Allah telah memanggil kita dengan panggilan yang kudus. Allah telah menyelamatkan kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan itu sepenuhnya pekerjaan Allah untuk kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, keselamatan itu adalah seluruh pekerjaan Allah yang menyelamatkan jiwa kita. Tanpa kasih karunia tidak ada keselamatan. Tanpa kasih karunia tidak ada pengampunan dosa. Tanpa kasih karunia tidak ada kehidupan yang kekal. Ini seharusnya membangkitkan kesadaran kita bahwa keselamatan yang kita terima itu sifatnya gratis. Amin Bapak Ibu. Sifatnya cuma-cuma dari Allah. Dan ini seharusnya membuat kita tidak terjebak pada yang namanya legalisme. Yaitu upaya untuk mendapatkan keselamatan melalui perbuatan baik kita. Saya rindu kita tidak berpikir bahwa kita bergereja karena kita ingin diselamatkan. Kita bergereja karena kita mengucap syukur sebab kita sudah diselamatkan. Amin. Saya rindu kita semua sadar, benar-benar sadar bahwa kita melakukan perbuatan baik sebagai buah dari keselamatan jiwa kita. Bukan sebagai usaha untuk kita dikenan oleh Allah. Dan sangat disayangkan kalau ada banyak orang-orang Kristen yang melepaskan kasih karunia karena bersandar kepada usahanya sendiri. Bersandar kepada perbuatan baiknya, terjebak pada legalisme. Saya harap kita bergereja ini bukan hanya sekedar kewajiban ya tuntutan supaya kita dikenan oleh Allah. Tidak, kita melakukannya sebagai sukacita dan ucapan syukur sebab kita telah menerima kasih karunia keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Seharusnya nyanyian-nyanyian kita, pujian kita penuh dengan ucapan syukur. Seharusnya doa-doa kita penuh dengan penyembahan kepada Allah. Seharusnya saat kita mendengar firman penuh dengan keterbukaan. Sebab kita adalah orang-orang yang dikasih karuniai. Bapak Ibu, ada banyak orang yang tidak mengenal kasih karunia Allah. Ada banyak orang yang tidak dapat memahami berita Injil. Ada banyak orang yang tidak tahu menyembah dan memuja Allah. Dan hidup mereka berujung pada penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Kalau kita ada di ruangan ini pagi ini, semua karena kasih karunia Allah. Amin. Dan setiap kita seharusnya memahami bahwa masing-masing kita, saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemain musik ini, semua pelayan, kita adalah penerima-penerima kasih karunia Allah. Tidak ada tempat bagi kita untuk memegahkan diri. Amin Bapak Ibu. Tidak ada tempat bagi kita untuk menyombongkan diri. Saya tidak bisa sombong karena keselamatan saya, panggilan saya sekarang ini, pelayanan saya, semuanya kasih karunia Allah. Tidak ada yang dapat saya banggakan dengan posisi saya sekarang ini. Kita semua sama penerima kasih karunia Allah. Saudara, orang-orang muda, pengerja-pengerja yang melayani Tuhan itu adalah penerima kasih karunia Allah sama seperti kita. Kalau mereka dipanggil melayani, itu kasih karunia Allah. Makanya mari kita menerima pelayanan mereka dengan baik. Amin. Kalau mereka dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan firman, itu kasih karunia juga. Hargai.
Semua kita sama, penerima kasih karunia. Gak ada yang mendapatkan posisinya karena usahanya, karena kekuatannya. Wah, kalau saya gak pinter, saya gak bisa jadi pendeta, saya gak bisa jadi khotbah seperti sekarang ini. Saudara, pinter itu adalah awal atau buah dari kita menerima kasih karunia Allah. Manusia duniawi itu tidak pernah bisa memahami hal-hal rohani, Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 12. Baru setelah kita diselamatkan menerima kasih karunia Allah, Allah memberikan kita pengertian hal-hal rohani itu. Kata Paulus, dahulu kita semua telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita adalah orang-orang yang patut dimurkai karena kita mengikuti jalan dunia ini. Karena kita mengikuti roh-roh jahat di udara. Tetapi karena kasih karunia Allah kita diselamatkan, kita dihidupkan kembali dan kita diberikan pengertian akan hal-hal rohani. Semuanya karena kasih karunia Allah. STA Jember hari-hari ini sibuk dengan ujian skripsi, ujian tesis. Minggu depan ini ada yudisio, minggu depannya lagi ada wisuda. Dari semua pimpinan, dosen, staf, mahasiswa, semuanya penerima kasih karunia Allah. Amin. Tidak ada yang boleh memegahkan diri. Semuanya harus rendah hati. Karena semua yang kita punya hari ini adalah pemberian Allah yang begitu mengasihi kita. Bapak Ibu, hati-hati dengan kesombongan, hati-hati dengan kecongkakan. Kata Rasul Petrus, orang congkak musuhnya tuh Tuhan. Kalau orang gak memahami kasih karunia Allah ini, dia akan menjadi takabur, katanya begitu ya. Menjadi lupa diri, menjadi tinggi hati, menjadi sombong. Seringkali merendahkan orang lain. Paulus mengatakan, aku menjadi rasul karena kasih karunia. Bahkan semua pelayananku kulakukan karena kasih karunia. Bahkan kehendak dalam diriku itu pun kasih karunia Allah. Makanya dia katakan seperti ini, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Amin. Mari kita saling menghargai. Jangan menjudge orang, oh kamu tidak akan bisa, oh kamu tidak akan berhasil, kamu buruk, kamu jelek. Semua kita pada awalnya buruk, semua kita pada awalnya jelek, semua kita telah berdosa, semua kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Mari sebagai sesama penerima kasih karunia Allah, kita saling membangun, saling menguatkan, saling menopang, supaya kasih karunia Allah tidak sia-sia dalam kehidupan kita. Kata Paulus, aku tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang sebesar itu. Tetapi aku bekerja dengan giat, bekerja dengan keras, supaya melalui kasih karunia itu rencana Allah nyata dalam hidupku. Mari, kita adalah sesama penerima kasih karunia Allah. Mari kita bergandeng tangan, membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Bergandeng tangan, memajukan gereja di tempat ini. Bergandeng tangan, memuliakan Tuhan. Sebagai sesama kasih karunia, mari kita saling menguatkan, saling menopang, saling menolong. Tidak ada yang merasa lebih baik, lebih hebat dari yang lain. Sebab kita semua adalah sesama penerima kasih karunia Allah. Bapak Ibu, yang berikutnya, kasih karunia Allah itulah yang memampukan kita untuk hidup kudus. Tanpa kasih karunia Allah, kita tidak dapat menjalani hidup ini di dalam kekudusan. Coba kita baca di dalam Titus pasal 2 ayat 11-12. Titus pasal 2 ayat 11-12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Amin. Kasih karunialah yang memampukan kita hidup dalam kekudusan. Sebelum kita diselamatkan, sebelum kita dilahirkan kembali, sebelum kita memiliki hubungan yang benar dengan Allah, kita hidup dalam kecemaran dosa. Tetapi sesudah kita diselamatkan oleh kasih karunia itu, maka kasih karunia itu mendidik kita untuk apa? Untuk meninggalkan segala kefasikan. Untuk meninggalkan keinginan-keinginan duniawi.
Untuk kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Makanya di dalam Kolose pasal yang ketiga kata Paulus, mari kita menanggalkan semua tabiat manusiawi kita, tabiat daging kita yang menuntun kepada kematian itu. Dan mari kita mengenakan Kristus yang menuntun kepada damai sejahtera dan kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Itu semua karena kasih karunia Bapak Ibu. Gereja yang sehat akan selalu berusaha untuk hidup sesuai dengan panggilan kasih karunia ini. Gereja yang sehat meninggalkan cara hidup yang lama. Gereja yang sehat mengejar kehidupan yang mencerminkan karakter Kristus. Ya jangan sampai kita orang-orang Kristen ini tapi kok gak ada bedanya ya dengan orang-orang yang belum percaya. Orang-orang yang belum lahir baru. Kalau kita masih seperti itu, kehidupan kita tidak sehat Bapak Ibu. Ya, mari kita berpikir seperti Kristus, merasa seperti Kristus, berkehendak seperti Kristus, bertindak seperti Kristus. Mari kita mengenakan kasih, amin Bapak Ibu. Ya, mengenakan sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan. Mari kita hidup jujur, hidup terbuka. Dan hanya dengan demikian Bapak Ibu, kita bisa mencerminkan karakter Kristus. Nah kemudian, kenapa kasih karunia ini menjadi dasar bagi kehidupan gereja? Sebab kasih karunia inilah yang mengatur hubungan kita sesama orang percaya. Amin Bapak Ibu. Hubungan kita harus diatur dengan kasih karunia ini. Kasih karunia Allah itu harus tercermin dalam hubungan antar jemaat. Coba kita baca Efesus 4 Bapak Ibu. Efesus pasal yang keempat, coba kita baca ayat 31-32. Ya, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Kasih karunia Allah harus mengatur kehidupan kita. Bapak Ibu tidak dapat disangkal dalam relasi kita. Kadang-kadang kita juga berbuat kesalahan. Ya kita harus mengakui sebagai manusia, kita ini kadang dikuasai hawa nafsu, kadang-kadang ada keegoisan, kadang-kadang ada salah omongan gitu. Ya. Tetapi jangan kita dikuasai dengan segala kepahitan ya, kata Paulus. Kita menjadi geram kan begitu ya, kita marah, kita bertikai, ngerasani, oh kalau Pak Doni itu gak bisa dipercaya, oh kalau Pak Doni itu gini gitu, oh kalau Pak Johan itu ya gitu, itu dah. Halo? Haleluya Bapak Ibu. Lalu mulai memfitnah sana, memfitnah sini. Kadang heran ya, kalau sudah dikuasai dengan hal-hal seperti itu, omongannya udah ngelantur, ngawur. Membuat kebohongan demi kebohongan. Kalau kita seperti itu, kita nggak sehat Bapak Ibu. Kasih karunia Allah tidak limpah dalam kehidupan kita. Makanya mari, biarlah hubungan kita diatur oleh kasih karunia itu. Memang ada pergumulan, memang ada masalah, tetapi sebagai orang-orang yang sama-sama menerima kasih karunia, hendaklah kita ramah seorang terhadap yang lain. Artinya kita sudah bisa saling mengampuni, penuh kasih mesra. Amin. Bapak Ibu kalau bersalam-salaman penuh kasih mesra tidak?
Kalau saya menyalami Bapak Ibu, saya kasar enggak? Ya, pagi. Voice, yo, ya, anak, masuk. Enggak kan? Pagi, Tuhan memberkati, shalom. Amin Bapak Ibu. Ketemu pendeta ini. Kenapa kita melakukan keramahan? Karena kita penerima kasih karunia. Dan kasih karunia harus menguasai hubungan kita. Amin. Mengatur hubungan kita. Ramah. Ini penting. Makanya gereja yang sehat akan dipenuhi dengan kasih karunia yang memampukan sesama anggota jemaat untuk saling mengampuni, untuk saling menopang, untuk saling memperhatikan dengan penuh kasih, bukan saling mengancam, saling menjatuhkan, ataupun sesuatu yang lain yang buruk-buruk itu. Bapak Ibu, mari kita menjadi gereja yang sehat. Amin. Gereja yang limpah dengan kasih karunia. Kasih karunia adalah dasar dari kehidupan gereja, dasar dari pertumbuhan gereja. Karena kasih karunialah yang menyelamatkan jiwa kita. Kasih karunialah yang membuat kita hidup dalam kekudusan. Dan kasih karunialah yang mengatur hubungan kita seorang akan yang lain. Sehingga di dalamnya ada harmonisasi, ya ada damai sejahtera. Sehingga kita bisa menikmati surga di gereja kita. Amin. Menikmati sukacita, menikmati damai sejahtera. Kemudian tentang damai sejahtera. Bapak Ibu, damai sejahtera itu adalah buah dari kasih karunia itu. Hanya orang-orang yang benar-benar menerima kasih karunia oleh anugerah dan iman saja yang akan limpah dengan damai sejahtera. Damai sejahtera itu berasal dari kata Yunani eirene. Ya, eirene itu artinya damai sejahtera Kristus. Dan eirene itu adalah hasil dari hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Hasil dari persekutuan kita dengan Allah melalui Yesus Kristus. Damai sejahtera itu tidak berarti bahwa sekedar tidak ada konflik, tidak Bapak Ibu. Tetapi damai sejahtera itu benar-benar ada kesejahteraan secara rohani, ada kesejahteraan secara emosional, ada kesejahteraan secara sosial yang sifatnya utuh. Saya tadi malam waktu rayon ada seorang ibu yang bersaksi, saya bersyukur saya tinggal di rumah ini sendirian, tetapi saya baik-baik saja. Ya, saya tidak takut, saya merasa tenang, saya penuh damai sejahtera. Ini bicara bukan soal tidak ada konflik, tapi di mana kita mengalami kesejahteraan rohani begitu ya. Emosi kita stabil, kita enggak takut, enggak cemas, enggak iri, enggak dengki ya. Hubungan kita juga baik. Nah sekali lagi, damai sejahtera ini adalah buah dari kasih karunia. Bapak Ibu, pertama-tama kita memiliki damai sejahtera dengan Allah. Amin. Apakah Bapak Ibu merasa sudah berdamai dengan Allah? Atau takut kalau mau berdoa, aduh aku belum layak. Ya dulu seringkali kalau Ibu Gembala membesuk jemaat, ayo kita melayani Tuhan, ayo kita rajin. Aduh tante, saya merasa enggak layak, saya merasa enggak pantas. Ini orang yang enggak punya damai sejahtera dengan Allah. Kalau orang enggak punya damai sejahtera dengan Allah, dia tidak bisa menghampiri tahta kasih karunia Allah untuk mendapatkan pertolongannya tepat pada waktunya. Kalau saya enggak punya damai sejahtera dengan Allah, saya enggak berani khotbah pagi ini Bapak Ibu. Gereja yang sehat itu mengalami damai sejahtera dengan Allah. Coba kita lihat dalam Roma 5 ayat 1. Roma pasal 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah
oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini berarti bahwa tidak ada lagi permusuhan antara kita dengan Allah. Bahwa dosa-dosa kita telah diampuni. Bahwa sekarang kita adalah anak-anak Allah. Bahwa sekarang kita adalah hamba-hamba Allah. Bahwa kita sekarang bisa sewaktu-waktu menghampiri tahta kasih karunia Allah itu untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Dengan damai sejahtera Allah, kita tidak memiliki kekhawatiran apapun juga sebab kita mengalami jaminan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Kita memiliki jaminan penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita berdamai dengan Allah, Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Allah itu bersama-sama dengan kita. Kita di dalam Dia, Dia di dalam kita. Ini persekutuan yang sangat erat. Makanya kita nyanyinya hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Karena apa? Karena kita punya damai sejahtera dengan Dia. Kita punya damai sejahtera dengan Allah. Dia bersama-sama dengan kita. Ingat kata Tuhan Yesus, barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti perintah-perintahku. Dan kami akan menyatakan diri kepada orang itu. Dia diam bersama-sama dengan kita. Dia menyertai kita selama-lamanya. Ini adalah realitas yang sangat luar biasa. Gereja yang tidak punya damai sejahtera dengan Allah, yang belum mengalami pengampunan dosa yang sejati, yang kalau saya katakan keselamatannya belum tuntas ya. Tidak akan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tidak akan pernah menikmati hadirat Tuhan. Rasanya kok kering hidup ini ya. Makanya kalau nyanyi, bagaikan tanah kering, kering terus. Ya, makanya seringkali altar call, saudara. Kok kenapa sih kok kebaktian altar call terus? Artinya nggak punya damai sejahtera, perlu dipanggil terus. Yuk damai, yuk damai, yuk damai. Kalau sudah damai sejahtera dengan Allah, ya nggak perlu altar call ya. Kan seperti itu. Amin Bapak Ibu. Ya saya tidak melakukan hal-hal seperti itu karena kita sesama penerima kasih karunia, kita sudah punya damai sejahtera dengan Allah. Itu dasar kehidupan kita. Allah ada bersama-sama dengan kita. Dan yang berikutnya, ada damai sejahtera di dalam persekutuan orang-orang percaya. Ada damai sejahtera dalam jemaat. Coba kita lihat Efesus pasal 2 ayat 14 sampai 16. Efesus pasal 2 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Karena Dialah damai sejahtera kita, ya, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Bapak Ibu, Paulus berbicara bahwa baik orang Yahudi maupun non-Yahudi di dalam Yesus telah dipersatukan oleh damai sejahtera Allah, telah merobohkan tembok pemisah itu. Demikianlah damai sejahtera Allah ada di antara kita, ada di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu. Kita satu, sekalipun kita berasal dari suku yang berbeda, daerah yang berbeda, mungkin latar belakang yang berbeda, tetapi damai sejahtera Allah telah menyatukan kita. Kita bisa mengatasi perpecahan, kita membangun perdamaian, kita menciptakan kesatuan yang didasarkan pada kasih dan saling menghormati satu dengan yang lain. Makanya saya senang dengan persekutuan kita karena kita ini dari Sabang sampai Merauke begitu ya. Ya, kita ini jemaatnya beraneka ragam dan kita bisa menerima satu dengan yang lain sebab ada damai sejahtera Allah di antara kita.
Jangan sampai buat blok-blokan ya. Oh, ini blok Jawa, ini blok Batak, ini blok Papua, ini blok mana. Kita semua satu di dalam Tuhan, diciptakan menjadi manusia baru. Itu damai sejahtera Allah. Dan damai sejahtera Allah itu limpah dalam kehidupan kita di tengah-tengah setiap pencobaan yang kita hadapi. Amin Bapak Ibu. Ini gereja yang sehat, beroleh damai sejahtera dengan Allah, memiliki persekutuan yang erat dengan sesama orang percaya, dan damai sejahtera Allah menguatkan kita saat-saat menghadapi pencobaan dalam hidup ini. Gereja yang sehat tidak hancur oleh karena pencobaan, tetap kuat menjadi kesaksian bagi hormat dan kemuliaan Tuhan Allah kita. Amin. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33. Yohanes pasal 16 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu ku katakan kepadamu, ya, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Ada damai sejahtera Allah yang menguatkan kita, ada damai sejahtera Allah yang menghibur kita di tengah-tengah setiap pencobaan yang kita hadapi. Damai sejahtera Allah ini memberi kekuatan bagi kita gereja Tuhan untuk tetap bertahan di dalam kesulitan. Karena kita tahu bahwa kita ada di tangan Tuhan yang berdaulat. Amin. Kita ada di tangan Tuhan yang penuh dengan kasih. Yang mengatakan bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatanmu. Saat kamu dicobai, Allah telah memberikan jalan keluar dan memberikan kekuatan supaya kita dapat menanggungnya. Amin. Ini hal yang sangat luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita benar-benar hidup di dalam kasih karunia dan damai sejahtera itu. Dan yang terakhir saya mau sampaikan bahwa sumber dari kasih karunia dan damai sejahtera itu adalah Injil Yesus Kristus. Ya. Itu bersumber dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Memang di dalam kata pembukaan ini atau salam kita tidak membaca secara eksplisit bagaimana Paulus berbicara tentang Injil Yesus Kristus. Tetapi bukankah salah satu berita Injil itu adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Dan ketika Rasul Paulus menempatkan Yesus di samping Bapa, maka Rasul Paulus sedang berkata tentang ketuhanan Yesus, Bapak Ibu. Ini sesuatu yang sangat penting. Coba saya baca lagi ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi dalam ayat yang kedua ini, Paulus sedang memberitakan Injil Yesus Kristus. Dengan kata lain, bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Dia adalah pribadi kedua dari Allah kita yang Tritunggal. Jadi damai sejahtera itu sumbernya adalah Allah dan Bapa kita, ya. Maaf, Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, artinya sama, bahwa sumber dari damai sejahtera itu adalah Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu, Injil mengajarkan bahwa Allah yang penuh dengan kasih karunia itu telah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita, untuk memikul dosa-dosa kita, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil kasih karunia inilah yang membawa kita kepada keselamatan oleh anugerah dan iman kepada Yesus Kristus saja. Bahwa melalui Injil inilah kita menerima kasih karunia yang telah menyelamatkan jiwa kita dan memberikan damai sejahtera dengan Allah, damai sejahtera dengan sesama, damai sejahtera dalam setiap pencobaan yang kita hadapi.
Injillah sumbernya Bapak Ibu. Makanya Injil harus menjadi pengajaran yang kokoh di dalam gereja. Amin. Gereja harus terus-menerus mengajarkan Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu, Injil bukan hanya untuk orang-orang yang baru di dalam iman. Tidak. Injil untuk semua orang, bahkan untuk orang yang sudah dewasa rohani sekalipun. Paulus mengatakan, aku mengingatkan kamu kepada Injil itu. Apa yang sangat penting, bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita, bahwa ia telah dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jangan berpikir bahwa berita Injil hanya untuk orang-orang baru. Tidak, semua kita membutuhkan Injil. Bapak Ibu, kalau saya tidak berpegang pada Injil, saya tidak akan kuat sampai hari ini. Kadang-kadang dalam hidup ini saya pun juga jatuh ya. Saya pun mengalami pergumulan, tetapi Injil itu selalu menguatkan saya. Sebab dari Injil saya menerima kasih karunia, dari Injil saya menerima damai sejahtera. Amin. Makanya pelayanan gereja seharusnya adalah memberitakan Injil Yesus Kristus sebagai satu-satunya sumber kasih karunia dan damai sejahtera itu. Kita tidak hanya memberitakan Injil, tetapi menghidupi Injil itu. Di mana kasih karunia dan damai sejahtera kita beritakan, kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita nyatakan dalam kasih kita kepada sesama, supaya di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita menjadi gereja yang sehat. Kita mau hidup tidak sama dengan dunia ini. Karena kita berbeda dari dunia ini. Dan mari kita hidup di dalam kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Injil Yesus Kristus. Amin. Sama-sama kita berdiri.